pendengar, kembali lagi kami hadirkan program Banten Bisa di mana edisi 11 November 2025 kali ini bertemakan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan kami telah hadirkan pendengar dua narasumber yang hadir langsung ke studio kami, dan langsung saja pendengar kita sapa. Ada Bapak Iip Patrudin selaku anggota KPU Kota Serang dan juga Bapak Suherman selaku penggiat pemilu. Selamat pagi, selamat siang ya Pak ya, sudah siang ternyata ya. Kabar baik hari ini Bapak-bapak? Alhamdulillah. Kabar baik. Kabar baik. Dan memang ya Pak, tema kali ini mengenai pemilu ya Pak ya, di mana pemilu ini kan kita tahu pesta demokrasi gitu ya Pak ya, yang kita laksanakan untuk yang sekarang ini 5 tahun sekali gitu ya Pak ya. Dan memang ini wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun yang kita tahu juga ya Pak ya, partisipasi masyarakat ini juga menjadi kunci sukses pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan tentunya berintegritas gitu ya Pak ya. Dan untuk tingkat partisipasi masyarakat Kota Serang pada pemilu sebelumnya seperti apa? Mulai dari Bapak Iip dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan partisipasi pemilu 2024 di Kota Serang, alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang ya, karena jam 10 saya sangat bahagia bisa berdampingan dengan guru saya sekaligus sahabat di dunia demokrasi, Pak TB Maman Suherman. Sebagai anggota KPU Kota Serang, saya sudah 2 periode menjabat sebagai anggota KPU Kota Serang. Pengalaman pemilu yang pertama 2019 dan pemilu 2024. Alhamdulillah untuk partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih untuk pelaksanaan pemilu 2024 itu melebihi ekspektasi yang distandarkan oleh KPU Republik Indonesia. Karena KPU Republik Indonesia itu memberikan target kepada seluruh KPU kabupaten kota, KPU provinsi itu 77%. 77%, standarnya demikian. Tapi alhamdulillah di Kota Serang itu untuk pemilu ya, untuk pemilu itu kisaran 83%. Untuk pemilu 83%, 80-an begitu ya, hampir mau ke 84. Dan karena ini serentak, saya tambahkan partisipasi tidak hanya di pemilu, tetapi juga untuk pemilihan kepala daerah. Karena tahun ini 2024 menjadi sejarah baru. Saya menjadi penyelenggara menjadi sejarah baru. Kenapa? Karena tahun ini secara serentak pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Jadi untuk kepala daerah ini juga sangat membanggakan. Ini sejarah baru buat KPU Kota Serang. Kenapa saya katakan demikian? Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahun ke tahun yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Serang belum pernah, jangankan mau mencapai 80 Mbak, 70 aja kalau kata orang Serang mah ngap-ngapan gitu. Susah begitu. Susah ya? Pak Maman yang lebih tahu bagaimana bisa melihat partisipasi. Tapi alhamdulillah di KPU Kota Serang dengan adanya keserentakan bisa jadi dan juga ada kreativitas dari KPU Republik Indonesia menyampaikan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan juga ada mungkin ada trik baru dari beberapa calon kepala daerah. Walhasil di Kota Serang Mbak, untuk partisipasi pemilih mencapai 80%. Ini loncatan yang luar biasa karena sejarah baru. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun pelaksanaan kepala daerah boro-boro mau 70, kita 60 aja udah luar biasa itu. 60% udah luar biasa. Ini untuk di 2024 kita mencapai 80% karena dengan keserentakan masyarakat Kota Serang memilih langsung gubernur dan memilih langsung wali kota. Itu yang pertama saya sampaikan. Terima kasih. Berarti memang ini di luar ekspektasi ya Pak ya? Ya, betul. Baik, kalau dari Pak Maman sendiri gimana nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Seperti sampaikan Pak Iip tadi, memang ada modal serentak. Karena apa? Karena ketika dipisah, maka ada kejenuhan bagi masyarakat. Seolah-olah pemilu memilih, kemudian nanti ada pilkada judulnya kan. Ketika pilkada, wah saya udah pemilu dulu,
pilkada udahlah, nggak merasa bagi masyarakat kan saya sudah pernah memilih di pemilu sehingga pilkada nggak punya semangat lagi. Tapi ketika disatukan, nah ini semangatnya barengan. Sebab dalam catatan sejarah dalam 6 kali pemilu di Indonesia, 99 itu yang paling tinggi seperti tahun 65, 92%, karena ada reformasi 98 kan. Kemudian 2004 turun 84%, 2009 turun lagi 71% 2009. Kemudian 2014 naik jadi 75%. Kemudian 2019 naik 80%, 2024 itu 81% pemilunya. Ketika pilkada Kota Serang 2018 dipisah itu hanya 68%. Makanya betul kata Pak Ibtu tadi sampaikan. Ini luar biasa karena pilkada dan pemilu disatukan, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum disatukan, maka jadi di tingkat nasional pemilunya 81%. Ya, kemudian pilkadanya 80%. Pilkadanya ada peningkatan dari 68 ke 80. Signifikan banget. Sangat signifikan. Nah, ya itu partisipasi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, mengapa partisipasi ini sangat penting? Nah, karena apa? Ini jadi legalitas bagi masyarakat. Kalau pemilihnya berkurang, misalnya di beberapa daerah, beberapa negara misalnya, itu hanya partisipasinya 40%, walaupun 40% tetap pemenang pemilu. Sudah di Australia misalnya, gitu. Tapi kalau di kita jarang. Sangat jarang. Karena apa? Karena ada gium di Indonesia itu pesta demokrasi. Karena pesta demokrasi, makanya KPPS-nya didandani, bajunya bagus, ada yang tahajud dulu sebelum memilih dan lain-lain gitu ya. Ditambah lagi penyelenggaranya juga semangat. Nah, ini juga penting. Selain program secara nasional, para penyelenggara juga bersemangat untuk mensosialisasikan kepada para pemilih. Nah, kemudian makin kesini pemilih juga makin cerdas. Nah, plus tambahan lagi para kandidat kontestan itu juga bagaimana agar dia mensosialisasikan kepada calon pemilihnya supaya hadir di TPS untuk memilih. Ini juga penting buat kita semua. Berarti memang partisipasi masyarakat di pemilu tahun lalu ini lonjakannya tinggi sekali ya Pak ya? Iya. Baik. Yang tadi sudah Pak Maman jelaskan, memang kalau digabung justru malah meningkatkan partisipasi masyarakat yang tadi gitu ya justru ya. Baik. Lalu untuk di target partisipasi pemilihan yang ingin dicapai KPU Kota Serang, kita beralih ke Pak Iip ya. Di pemilu yang mendatang seperti apa Pak? Apakah memang akan ada perubahan lagi atau ada cara-cara yang memungkinkan untuk melibatkan lebih banyak lagi partisipasi masyarakat khususnya di Kota Serang nih Pak? Iya, tentu kita tidak bosan-bosan untuk terus mencapai ke posisi yang kalau melihat standar tentu sudah, kalau istilah puas sudah puas, tapi kalau capaian partisipasi tidak ada istilah mengenal puas. Tiap tahun kita evaluasi bagaimana pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Dengan aturan undang-undang yang masih berlaku untuk pemilu Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016, belum ada perubahan undang-undang yang berlaku untuk pelaksanaan pemilu 2029. Dan kemudian atas putusan MK pelaksanaan pilkada atau pemilu daerah 2031. Nah, kalau ke depan undang-undangnya tidak dirubah, tentu capaian yang akan ditargetkan oleh KPU RI nggak jauh beda dengan tahun-tahun yang sudah. Di 77% untuk pemilu dan pilkada juga sekitar 80%-an. Kalau polanya sama, saya kira paling yang dirubah, saya merasa ada kekurangan di internal KPU Kota Serang, apa yang tidak diberikan pada saat pilkada dan pemilu 2024. Sosialisasi justru pada saat 2024 tidak terlalu masif. Beda dengan pemilu 2019.
kami secara masif dari TPS, PPS, PPK di kecamatan, kemudian sampai KPU kabupaten kota terus melakukan sosialisasi. Tapi sekarang ya agak aneh tapi nyata, Mbak. Agak aneh tapi nyata. Sosialisasinya agak kurang. Kita ada tapi tidak masif, tidak masif. Yang kami lakukan memang karena sekarang sudah era digital, kami sudah melakukan bagaimana melakukan sosialisasi itu ke arah digital, kemudian mengupload kegiatan-kegiatan dan menyampaikan kepada masyarakat. Tapi maksud saya, ini berbicara efisiensi, KPU sebenarnya sudah melakukan. Dengan 2019 kita masif melakukan sosialisasi, bisa dibayangkan ya. Mohon maaf misalnya kami sebutkan untuk narasumber, untuk konsumsi, untuk transport ketika masyarakat dikumpulkan. Tetapi 2024 kita tidak melakukan itu, hanya sosialisasi beberapa wilayah saja dan juga hanya beberapa basis saja. Tapi alhamdulillah. Nah, dengan keserentakan mungkin tadi Pak Maman sudah menyampaikan 2019 betul memang kita serentak, tapi untuk pilkada belum. Ya. Kalau untuk 2019 memilih langsung presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi sampai dengan DPRD kabupaten kota, 5 surat suara. Ini yang mengakibatkan bahwa antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilih, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilihnya ini melonjak. Begitu. Partisipasi pemilihnya melonjak. Beda dengan pilkada 2018 terakhir yang dilakukan KPU Kota Serang. Kenapa agak sedikit kurang menarik? Ya tadi itu, satu, tidak ada keserentakan. Yang kedua, kalaupun kami sudah melakukan partisipasi pemilih, menggenjot partisipasi pemilih, ternyata tetap tadi betul kata Pak Maman, ada kejenuhan masyarakat sudah menggunakan hak pilih pada saat pilkada, kemudian pemilu 2014, lanjut pemilu 2019, dan itu ada kejenuhan yang diberikan oleh lembaga penyedia terhadap masyarakat, yaitu KPU, yang menggunakan untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, sehingga ada kejenuhan. Nah, ke depan untuk pemilu dan pilkada 2031, kalau betul sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang harus dilakukan oleh KPU? Pertama, kami akan tetap melakukan pola yang sama. Sosialisasi harus tetap dilakukan, dan di wilayah-wilayah mana yang kosong. Saya sebutkan untuk pilkada saja, yang paling terendah itu di Kecamatan Taktakan. Yang paling terendah itu di Kecamatan Taktakan, yang tertinggi itu di Kecamatan Kasemen. Hampir 70% dari DPT di Kecamatan Kasemen, ya. Nah, untuk itu juga kita bisa melihat bagaimana di Kecamatan Taktakan bisa rendah. Nah, itu yang akan kami target menjadi sasaran untuk sosialisasi agar merata di 6 kecamatan yang ada di Kota Serang. Partisipasi pemilih itu untuk pemilu maupun pilkada bisa semua naik gitu. Tidak hanya 80%, tapi mudah-mudahan ya 100% kayaknya impossible gitu ya. Tidak mungkin. Ada yang meninggal, ada yang kerja segala macam gitu ya. Ya mudah-mudahan di atas 90%. Nah, itu sudah luar biasa. Subhanallah, luar biasa ya. Begitu, Mbak, kira-kira. Baik. Lalu kita bergeser ke Pak Maman. Siap. Tadi Pak Iip sudah menjelaskan bahwa di Kecamatan Taktakan katanya masih rendah kan, Pak. Ya. Lalu di Kecamatan Kasemen justru kesadaran masyarakatnya justru lebih sadar ya, Pak, lebih aware gitu terhadap pemilu gitu ya. Ini menurut Bapak sendiri sebagai pengamat pemilu ya, Pak, ini mengapa ada perbedaan gitu, Pak? Gapnya kan lumayan jauh ya, Pak. Ya. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Pertama, regulasi dan program ya. Ketika bersama pemilihan umum, memilih presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu satu kesatuan dengan pilkada, itu jadi orang datangnya sangat antusias. Ketika dipisah ada kejenuhan di masyarakat. Kemudian kalau regulasinya, nah 2031 kan digeser ya Pak Iip, ada bergeser ya, ada penundaan untuk pilkada. Jadi akan dibelah katanya, akan dibelah, tidak disamakan lagi. Nah, ini juga nanti akan kita lihat regulasinya seperti apa, karena yang ajeg kata Pak Iip kan belum ada yang pasti. Itu yang pertama, regulasi. Yang kedua,
antusias atau isu saat itu. Jadi masyarakat akan merespon isunya. Misalnya pilkada, apakah karena misalnya kandidat tertentu daerahnya di situ, lalu ingin berbangga bahwa daerahnya partisipasinya tinggi. Nah ini kan isunya bisa dibuat, gitu. Si A calon kandidat dari kecamatan tertentu, misalnya pilkada di tingkat kota, karena dia daerah kelahiran dia, maka bagaimana partisipasinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kan bisa saja itu salah satu artinya. Yang kedua ini isu juga bisa dimainkan. Isu dimainkan supaya apa? Supaya partisipasinya tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga kandidat. Nah kandidat, kalau kandidatnya misalnya lu lagi, nah ini masyarakat juga. Ini tahun yang lalu juga begitu, misalnya ya masyarakat. Ngapainlah kita pilih gitu. Kemudian yang ketiga, KPU harus dibekali banyak anggaran nih Pak. Harus dibekali banyak anggaran. Karena apa? Tantangan. Kalau KPU-nya tidak banyak sosialisasi, wah akan berat juga pemilihnya. Makanya tadi saya juga setuju bahwa kalau dipisah berarti sosialisasi harus lebih masif. Kenapa? Karena apa? Karena gini, setiap tahun ada pemilih baru. Setiap 5 tahun ada pemilih baru. Artinya orang yang usianya 17 tahun atau sudah menikah, itu kan selama 5 tahun itu bertumpuk. Jumlahnya banyak sekali. Misalnya 2025 udah berapa persen tambahan pemilih, 2026, 2027, 2028. Ini kan pemilih pemula dia. Nah, pemilih pemula ini kan mencari-cari. Kalau kurang sosialisasinya, program dari KPU-nya kurang banyak untuk sosialisasi, setidaknya untuk pemilih pemula, dia nggak bakalan memilih kan? Dia tidak akan antusias ke TPS. Untuk mungkin ada yang ini penasaran gimana caranya milih supaya kalau sudah milih nanti dapat diskon gitu ya. Kalau ke mall kan suka ada tuh yang begitu kan. Promo-promo. Ya, setidaknya 3 hal ini. Sekali lagi yang pertama regulasi, yang kedua isu-isu, yang ketiga tingkat partisipasi masyarakat tuh tergantung sosialisasi dari KPU-nya. Saya kira gitu ya. Berarti memang sosialisasi lagi-lagi apa ya ini? Ya, sosialisasi penting setidaknya. Makanya KPU walaupun mengefisiensi, tapi KPU juga tetap menyediakan slot program. Misalnya pemilih pemula, pemilih rentan. Kemudian bagaimana mengadvokasi bukan ODGJ itu disabilitas. Itu juga tidak pernah ditinggalkan oleh KPU itu. Terus aja setiap tahun ada ya Pak ya. Walaupun efisiensi anggaran lah KPU. Kita sama-sama tahu KPU mengefisiensi. Tapi untuk program-program itu tetap berjalan. Iya, tetap diadakan, tidak dihilangkan. Karena ini juga penting. Gitu. Kalau yang sudah memilihnya udah usianya 50, usia pemilihnya 50, mungkin kan pemilunya saya udah biasa memilih. Walaupun beda nusuk sama nyontreng misalnya atau apa dan seterusnya. Saya kira gitu ya. Baik. Lalu yang Bapak Maman sendiri lihat nih ya Pak ya, terkait dengan lagi-lagi penyebab utama masyarakat yang enggan ikut berpartisipasi Pak dalam pemilu selain beberapa hal yang sudah tadi Bapak sebutkan. Iya. Makanya saya ingin kita coba misalnya ada sebuah fenomena di tingkat dunia yaitu pemilihan wali kota New York. Zahran baru-baru ini itu 1% dari 1% menjadi pemenang. Nah ini berarti kan dia bisa memainkan isu yang meresap pada masyarakat. Dia mainin isu misalnya bagaimana agar transportasi termurah, kemudian misalnya dia memainkan isu bagaimana misalnya agar penduduk bisa punya rumah dan lain sebagainya. Artinya para kontestan ini bisa menggait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, maka partisipasi akan meningkat. Nah ini sehingga ketertarikan si pemilih, saya akan milih dia. Kemudian sekarang itu zaman digital ya. Trackingnya itu jangan mudah. Jadi orang berkampanye ini melalui TikTok, melalui IG, melalui podcast dan lain-lain. Nah, dan sekarang generasi Z, ya generasi yang baru memilih insya Allah 17 tahun ke atas gitu, mungkin dari 20-an, 22 sampai 17 itu kan gandrungnya di situ. Ketika nyampe ke mereka, nah ini tentu mereka partisipasi akan tinggi.
itu akan tinggi. Nah, ini penting supaya apa? Supaya agar masyarakat itu betul-betul memahami cara memilihnya, memahami dan mau datang ke TPS. Oke, Ya. berarti dari sisi yang tadi Bapak sebutkan ini benar-benar yang bisa berdampak ya Pak ya, Iya. untuk dalam pemilihan Iya. selanjutnya ya Pak ya. Baik, kembali ke Bapak Iip ya Pak ya. Ini strategi KPU yang bisa menjangkau kelompok pemilih muda atau pemula seperti apa Pak? Selain dari menggunakan fasilitas yang memang yang kita tahu ya Pak ya, zaman digital ini kan lebih mudah ya Pak ya segala sesuatunya ya. Kalau dari sisi KPU sendiri seperti apa ini Pak? Iya, pola yang kita lakukan dalam merangkul, mengajak pemilih-pemilih pemula, selain sosialisasi memang disediakan ruang-ruang khusus yang agar bisa menarik terhadap pemilih pemula tersebut. 2024 untuk pemilu dan pemilihan kepala daerah kita lakukan bagaimana yang sedang digandrungi oleh kaum muda. Pada saat itu kami lakukan. Ya mohon maaf kalaupun tidak terlalu maksimal kegiatan yang kami lakukan, tapi kami tahu caranya. Misalnya mohon maaf ya, pada saat pilkada kemarin kira-kira kalau mengadakan acara ya kalau untuk jalan santai tidak tepat untuk pemilih pemula. Maka karena diperintahkan untuk sosialisasi sebagus mungkin ya dengan anggaran yang semaksimal mungkin begitu, tetapi juga diperhitungkan, maka kami apa sih sebenarnya yang digandrungi ya untuk sosialisasi kemarin kami lakukan dengan ada ya disebut dengan sekaligus pementasan memperkenalkan maskot pada saat pilkada. Kami undang artis nasional misalnya begitu, dan itu lumayan ngepek banget terhadap pemilih ya, terhadap pemilih, memperkenalkan bahwa calon wali kota ada beberapa calon gubernur ada beberapa calon begitu, dan kami tarik simpatinya. Kebetulan ada artis nasional yang asli orang Kota Serang gitu ya, artis nasional, sebut saja inisialnya Budi Doremi begitu. Ya kita diskusi sesama komisioner, bagaimana kemudian bisa menarik simpati, bisa menarik minat pemilih pemula dengan acara yang dilakukan dari jam 7 malam sampai dengan jam 22 ya, sampai dengan jam 10. Tapi alhamdulillah maksimal begitu. Tetapi itu hanya cara sedikit yang kami lakukan. Apa tadi yang saya sebutkan, dengan karena era digital, maka itu sangat tepat kita lakukan untuk menarik simpati pemilih pemula. Ya. Karena dengan era digital mereka sudah ya dalam satu handphone semua sudah digenggam. Betul. Tadi kata Pak Maman disebutkan punya WhatsApp, punya TikTok, punya IG, punya Facebook. Kami sampaikan itu semua karena pasti akan dibaca. Ya. Pasti akan dibaca dan sangat langsung kena ke pelakunya, karena mereka lah yang akan memegang handphone itu, dan kemudian kita lakukan sosialisasi itu melalui digital gitu. Nah itu yang kemudian KPU Kota Serang lakukan untuk menarik bagaimana pemilih pemula itu bisa dilakukan. Karena beda polanya ketika kita lakukan melalui medsos, melalui digital terhadap pemilih yang mohon maaf ya, generasi yang lahiran di tahun 60, tahun 70 sudah tidak kena. Apa yang dilakukan untuk generasi itu ya kita lakukan misalnya kegiatan-kegiatan diskusi yang harus didatangi langsung, harus didatangi langsung. Di mana mereka ada pengajian kita datang, di mana mereka ada pertemuan misalnya acara-acara peringatan Hari Besar Islam kita datangi, karena tepatnya di sana. Tapi kalau itu kita samaratakan dengan pemilih pemula nggak kena Pak. Nggak nyampe begitu. Dan itu KPU Kota Serang lakukan. Selain tadi faktor kata Pak Maman dengan keserentakan ini sangat luar biasa lonjakannya dari pilkada ke pilkada. Baru tahun 2024 salah satunya pilkada di KPU Kota Serang persentasinya di atas 80% begitu. Dan ini Kota Serang menempati peringkat kedua. Kenapa peringkat kedua? Tadinya ketiga Pak Maman. Karena KPU Kabupaten Serang semua TPS di PSU, kejadian kemarin akhirnya partisipasinya menurun. Nah, peringkat pertama itu Cilegon ya. Peringkat pertama ke Cilegon, kedua Kota Serang, ketiga Kabupaten Serang. Yang terendah justru Tangerang Selatan sekarang. Tangerang Selatan paling terendah itu
di atas ya 50 tidak, tapi 60 begitu, sangat jauh. Yang ditargetkan oleh KPU Republik Indonesia ya untuk pilkada ya sekitar 77 sama dengan pemilu. Gitu. Jadi begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik. Beralih lagi ke Pak Maman ya Pak ya. Ini bagaimana Pak? Mungkin ada trik-trik khusus atau tips-tipsnya bagi para calon pemula yang ingin memilih calon pemimpinnya. Kan masih banyak yang bingung mungkin ya Pak ya, anak-anak muda ini ya, mau pilih siapa ya, maka juga beberapa mungkin yang, udahlah golput aja. Nah ini gimana nih Pak? Iya, baik. Sebenarnya tidak semua begitu ya. Artinya pemahaman pemilih pemula itu mungkin sekian persen yang cuek ya, mager dan seterusnya. Lebih baik libur mager di rumah gitu ya. Tapi ada juga yang antusias misalnya bahwa mereka ingin menunjukkan pada dirinya bahwa mereka pernah memilih. Karena dia pemula kan, ingin punya pengalaman dalam hidupnya berdemokrasi. Kemudian semangat ini tentu pasti akan direspon oleh penyelenggara pemilu. KPU tadi jelas misalnya yang sampaikan Pak Ip, ke majelis taklim, ke perayaan-perayaan kegiatan-kegiatan yang sudah rame lah ya. Tetapi bagi pemilih pemula adalah mungkin kita akan berpikir satu saat KPU itu akan menyewa endorsement ya. Jadi siapa yang followernya banyak, ini nanti akan menjadi mitranya KPU untuk sosialisasi pemilu. Karena ini sasarannya akan sangat tepat. Bagi pemilih pemula itu kan berkumpul itu sesuatu yang agak gimana gitu. Tetapi ketika mereka pegang HP masing-masing, masuk ke HP masing-masing, nah ini juga akan ada keterlibatan mereka. Oleh karenanya kita berharap KPU ke depan itu mendatangi tempat-tempat misalnya sekolah-sekolah. Sekolah kan ada yang usia baru 17. Ya, nah, ketika masif datang ke sekolah-sekolah yang usia pertama memilih, maka itu akan ada ketertarikan. Kemudian nanti mungkin bisa saja KPU bekerja sama dengan OSIS untuk budaya demokrasi. Karena demokrasi di mereka juga terselenggara di sekolah. Pemilihan OSIS itu kan budaya demokrasi. Bisa bekerja sama dengan seluruh OSIS misalnya, seluruh OSIS di Kota Serang. Untuk SMA-nya misalnya dalam rangka sosialisasi pemilu. Kemudian juga sekarang banyak tempat tongkrongan-tongkrongan. Nah, tempat tongkrongan-tongkrongan yang digandrungi anak muda yang lagi hype gitu. Nah, ini juga bisa didatangi kerjasama untuk sosialisasi kenapa penting memilih. Karena demokrasi sesungguhnya di tangan rakyat. Demokrasi di tangan rakyat berarti di tangan pemilih. Kalau tidak memilih, mau nggak mau seperti itu. Nah, pada sisi yang lain, mudah-mudahan ke depan memang para kontestan bisa memilih isu. Nah, kalau isunya tepat untuk anak muda, misalnya saat ini Cilegon itu kan anak muda, pemenangnya pemilu kemarin. Nah, tentu dia pasti akan menggarap anak muda kan, karena anak muda dia nyambung gitu loh. Wali kota terpilih Cilegon dan wakil wali kota itu anak muda semua gitu. Nah, kalau anak muda semua berarti dia sasarannya akan bagaimana pemilih pemula dia garap gitu. Nah, tentunya nanti kita lihat di Kota Serang misalnya, apakah peserta pemilunya akan menggarap pemilih pemula. Kalau dia menggarap pemilih pemula, tentu pasti pemilihnya itu akan tertarik untuk memilih. Tapi penting juga dipastikan bahwa kata KPU, jangan ribut isu, pastikan bahwa Anda terdaftar. Ini penting Pak ya. Oh, sibuk isu ini, dianya tidak terdaftar gitu. Pastikan namanya terdaftar di daftar pemilih. Gitu ya. Baik calon pemilih maupun pemilih tetap ya Pak ya. Kalau sudah terdaftar pemilih tetap, maka dia akan mencari nanti tracking atau tracing para calon-calon. Sekarang udah zaman sosial media kan, tinggal dicari si A, dibuka, oh ini track recordnya. Nah, ini ke depan gitu ya, pasti para pemilih pemula itu akan Google. Jangan-jangan dia berpikir, oh nanti nggak usah perlu wali kotanya ganti AI aja, misalnya gitu kan, karena pada zaman yang akan datang itu pasti isu-isunya akan lebih menarik bagi para pemilih pemula.
bagi generasi muda. Justru Baik. tantangannya di situ ya Pak ya? Ya, tantangannya di situ. Di generasi muda saat ini ya. Iya. Baik. Dan untuk pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak ya Pak. Dari mulai Bapak Maman dulu ya. Siap. Harapan Bapak ke depannya agar pemilu selanjutnya ini agar benar-benar menjadi pesta demokrasi yang bermartabat dan juga masyarakat, mulai dari sisi masyarakat partisipasinya ini semakin meningkat. Silakan Pak. Baik, yang pertama kita berharap bahwa semua masyarakat tuh tingkat partisipasinya makin meningkat dan meningkatnya makin berbobot. Apa berbobotnya? Masyarakat pemilih itu tahu dan mengenal siapa calon yang dipilihnya sehingga dia bertanggung jawab menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, kita berharap para penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, para pemerhati, marilah kita dorong agar pemilu ini memiliki integritas yang luar biasa. Supaya apa? Supaya ada kepuasan bagi masyarakat. Oh, yang dipilih ini memiliki integritas dan insya Allah bekerjanya untuk rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ya Pak, terakhir ya Pak untuk Bapak Iip. Pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Banten ya Pak, khususnya di Kota Serang, menjelang pemilu yang akan datang. Silakan Bapak. Iya. Karena ini perintah undang-undang untuk pelaksanaan pemilu, tentu kami atas nama penyelenggara yang dibentuk oleh undang-undang juga mengajak kepada seluruh masyarakat Banten, khususnya Kota Serang, nanti pada pelaksanaan pemilu tidak bosan-bosan tentunya untuk terus aktif dan menjadi pemilih tentu yang sudah terdaftar menjadi pemilih tetap. Dan satu amanat yang ingin saya sampaikan sebagai penyelenggara, harus bijak menggunakan hak pilih, jangan sampai tergoda oleh money politik, karena kalau sudah masuk terjerumus ke dalam hal demikian, itu akan mengotori bagaimana situasi pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Jadi untuk pemilu ke depan, saya mengajak atas nama penyelenggara, mohon kepada masyarakat bijak untuk menggunakan hak pilih dan hindari untuk money politik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iip dan juga Pak Maman sudah sharing-sharing bersama kami ya Pak ya. Dan semoga ini masyarakat juga semakin aware dan keterlibatannya juga semakin meningkat ya Pak ya untuk pemilu mendatang ya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang Pak dan selamat melanjutkan Selamat aktivitas. siang. Dan demikian pendengar dialog edisi Selasa 11 November 2025 Banten Bisa dengan tema partisipasi masyarakat dalam pemilu bersama dengan Bapak Iip Patrudin selaku anggota Ketua KPU Kota Serang dan juga Bapak TB Maman Suherman selaku penggiat pemilu.